Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 1346 Musuh Gila Darah. Naga marah. Daniel berteriak keras, dan api merah yang menakutkan meletus dari tubuhnya, dan suhu seluruh udara naik dalam garis lurus dalam sekejap, mencapai tingkat yang tak tertahankan bagi orang biasa. Boom! 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 Kemudian Daniel melambaikan tangannya, dan api tanah api merah di tubuhnya terbelah menjadi 4 naga api besar. Naga api ini panjangnya puluhan kaki, sangat besar dan penuh kekuatan. Di bawah kendali Daniel, 4 naga api menyerang 4 kekuatan super dari tubuh Tempa Sekte Darah, membuat serangkaian suara menderu. Setelah api bumi Qian bergabung dengan Li Huo, kekuatannya meningkat pesat. Selain itu, setelah kekuatan Daniel menjadi lebih kuat, kekuatan api bumi Qian juga secara bertahap terstimulasi, menjadi semakin kuat. Dari api tanah yang sebenarnya kekuatan. Meskipun keempat kekuatan super dari tubuh penempaan Sekte Darah ini sangat kuat, mereka masih agak sulit untuk melawan 4 naga api yang diserang Daniel dengan sekuat tenaga, dan mereka terpaksa mundur lagi dan lagi. Pada saat ini, 2 jiwa bintang di benak Daniel berkedip, dan 500 pisau terbang bintang meletus dari tubuhnya, yang semuanya membawa kekuatan yang sangat kuat dan menembak ke arah 4 orang ini. Keempat orang ini menghadapi serangan naga api, dan sekarang 500 pisau terbang dengan kekuatan bintang yang menakutkan mendatangi mereka, dan ekspresi mereka berubah. Pada saat ini, seberkas cahaya berdarah keluar dari awan darah di kehampaan, langsung membombardir pisau terbang bintang ini, menghancurkan semua pisau terbang yang dibentuk oleh bintang yang terkondensasi. Boom! 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 Namun, pisau terbang Xing Chen patah. Daniel mengayunkan pisau Ming Hong, dan langsung mengayunkan 9 tebasan Shura untuk tebasan keempat, dan menebas ke arah 4 orang ini. Energi pedang Ming Hong Dao dikombinasikan dengan kekuatan 9 tebasan Shura mengejutkan mereka berempat di tempat dan menderita luka serius, dan kemudian Daniel mencubit Yin Jue. Momentum keempat naga api ini melonjak lagi, membuka mulut api besar mereka, dan menelan keempatnya dalam satu gigitan, benar-benar mengubah tubuh mereka menjadi kehampaan. Daniel terengah-engah saat ini, untuk merangsang kekuatan naga api, Daniel juga mengeluarkan banyak uang. Sialan, aku tidak menyangka kemajuanmu menjadi begitu kuat. Tidak heran namamu di dunia seni bela diri telah menekan Sekte Darahku baru-baru ini. Suara gila darah dan dingin keluar dari awan darah. Terima kasih atas pujiannya. Sudut mulut Daniel naik sedikit, dan dia tersenyum jahat. Kalau begitu, pergilah ke neraka. Pada saat ini, dari awan darah, bola darah besar meledak ke arah Daniel. Bola darah ini penuh dengan aura kehancuran, benar-benar melampaui serangan ahli penempaan tubuh tingkat 8. Daniel dengan cepat mengayunkan Ming Hong Dao di tangannya dan menyerang. Segera, bilah dan bola-bola salju dibombardir bersama. Anehnya, semua kekuatan dalam bola darah terintegrasi ke dalam Ming Hong Dao. Bang! Dalam sekejap, Ming Hong Dao mengeluarkan suara dentang yang jelas dan menusuk, dan garis-garis pada bilahnya mulai bersinar, dan kemudian Ming Hong Dao bergegas menuju awan darah besar di atas kehampaan, bahkan Daniel bergegas maju. Ming Hong Dao langsung dimasukkan ke dalam awan darah, dan kemudian mulai melahap dan menyerap energi awan darah dengan panik, dan nafas Ming Hong Dao terus meningkat. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Melihat kekuatannya ditelan lagi oleh Daniel, darahnya. Kuang menjadi marah lagi, meraung, dan kekuatan menakutkan meledak, mencoba menghancurkan Ming Hong Dao dan Daniel,
Tetapi kekuatan ini tersedot ke Ming Hong Dao lagi, memperkuat kekuatan-kekuatannya. Bajingan. Melihat hal ini, maniak darah hendak memuntahkan darah karena marah. Terakhir kali dia disedot dari sebagian besar kekuatan tubuhnya oleh Daniel, dan akhirnya dia terpaksa melarikan diri. Menunda waktu untuk berlatih tubuh darah abadi, dan hari ini dia akan berhasil memurnikan tubuh darah abadi. Pisau Daniel ini datang untuk menyerap kekuatannya lagi. Daniel ini hanyalah musuh bebuyutannya. Aku berkata gila darah, sepertinya kamu telah bekerja keras untuk meningkatkan kekuatanmu, dan pada akhirnya kamu di sini untuk meningkatkan kekuatanku dan senjataku. Terima kasih. Pada saat ini, Daniel melihat darah di awan darah dan berkata sambil tersenyum, dia sudah bisa membayangkan adegan pria berdarah ini memuntahkan darah karena marah. Sialan, aku tidak akan pernah membiarkanmu melakukannya lagi, kamu harus mati hari ini. Orang gila darah mengeluarkan raungan yang meraung, dan kemudian awan darah tiba-tiba naik tajam, dan roh jahat darah yang mengerikan meledak, langsung melepaskan serangkaian sinar cahaya berdarah, yang akan menjadi yang paling elit dari 2 atau 300 darah sekte hadir semua tuan dan orang kuat diselimuti di dalamnya. Kemudian semua darah dan kekuatan di tubuh orang-orang ini diserap oleh cahaya berdarah, dan kemudian semuanya dituangkan ke dalam awan darah. Pada akhirnya, semua anggota sekte darah ini berubah menjadi mumi dan jatuh ke tanah, dan semua esensi darah ditelan oleh orang gila darah. Jelas, untuk memperkuat kekuatannya sendiri dengan cepat, orang gila darah ini langsung menghubungkan tubuhnya. Dari bawahan melepaskan 2 hingga 300 penguasa paling elit dari sekte darah semuanya terbunuh, termasuk orang-orang kuat dari alam surgawi dan manusia sekte darah. Dan alam penghancur void semuanya berubah menjadi mumi. Dan setelah melahap darah dan kekuatan dari 2 atau 300 orang ini, aura yang memancar dari awan darah sangat menakutkan, membuat semua orang yang hadir merasa seolah-olah mereka tercekik dan kematian akan datang, seolah-olah iblis besar akan segera lahir. Menggunakan darah sebagai media dan roh sebagai media, darah manusia dan esensi roh adalah abadi. Kegilaan darah mengeluarkan teriakan satu demi satu, dan semua energi spiritual dunia dalam jarak 100 mil berkumpul menuju awan darah ini pada saat ini, dan energi spiritual yang sangat besar membentuk pusaran energi spiritual yang padat, dan akhirnya semuanya keluar ke dalam awan darah ini. Semua orang yang hadir melihat pemandangan ini dengan mata kusam, dan mata mereka penuh keterkejutan. Tubuh darah abadi, berikan padaku. Teriakan nyaring tiba-tiba terdengar dari awan darah, dan akhirnya napas yang mengerikan keluar dari awan darah, dan Daniel terbang dengan pedangnya di tempat. Dan awan darah ini meledak langsung pada saat ini, dan seberkas cahaya berdarah yang menghancurkan dunia mekar, menutupi seluruh dunia, dan bahkan membutakan mata semua orang. Tubuh mereka gemetar hebat di bawah tekanan nafas yang mengerikan, masing-masing ketua sekte ini dipenuhi rasa takut di hati mereka, dan wajah mereka terlihat sangat jelek. Mata Daniel juga terhalang oleh cahaya darah yang menyilaukan, dan dia merasakan aura menakutkan yang membuat hatinya bergetar. Hahaha. Aku akhirnya mengolah tubuh darah abadi, dan seluruh dunia akan menjadi milikku. Raungan heboh terdengar, bergema di seluruh dunia, dan bahkan langsung masuk ke hati semua orang di tempat kejadian, membuat hati mereka bergetar. Bab 1347 Tubuh Abadi. Ketika cahaya berdarah menghilang, semua orang memalingkan muka dan melihat sesosok berdarah berdiri di sana di atas kehampaan. Sosok berdarah ini tidak mengenakan pakaian berdarah. Sebaliknya, warna kulitnya merah darah, dan bahkan sepasang matanya bersinar dengan darah yang haus darah, yang benar-benar manusia darah. Rupanya manusia darah ini adalah gila darah,
Penguasa sekte darah sekarang nafasnya begitu menyesakkan sehingga orang bahkan tidak bisa bernapas, yang terlihat sangat menakutkan. Seolah-olah dewa turun ke dunia, membawa rasa penindasan yang kuat kepada semua orang, bahkan Daniel merasa sangat tertekan saat menghadapi pihak lain, dan rasa ketidakberdayaan melonjak di hatinya. Jelas bahwa orang gila darah ini sangat menakutkan sekarang. Wah, aku harus memberitahumu bahwa orang ini telah berhasil memimpin roh untuk membeku dan memasuki dunia yang membeku, tetapi karena ada terlalu banyak kotoran di tubuhnya, dan karena dia menyerap darah orang lain. Kekuatannya secara paksa meningkatkan kekuatannya, jadi fondasinya tidak stabil. Dia masih memiliki beberapa celah dibandingkan dengan pembangkit tenaga sebenarnya dari alam kondensasi, tetapi bahkan pembangkit tenaga dari alam latihan tubuh tingkat ke-9 bukanlah lawannya sama sekali, dan kamu tidak bisa menjadi lawannya dengan kekuatanmu saat ini. Bahkan jika Anda menggunakan tablet batu, itu akan sia-sia, kecuali jika Anda menggunakan tablet giok yang ditinggalkan Tuan Anda sebagai kesempatan terakhir. Kata Longgan. Apakah ini sangat kuat? Tapi aku tidak akan menggunakan kekuatan tablet giok itu dengan mudah. Busur dingin ditarik di sudut mulut Daniel, dan matanya menatap orang gila darah itu dengan niat bertarung yang kuat. Anak sialan, sekarang aku telah berkultivasi menjadi tubuh darah abadi, dan bahkan melangkah ke alam kondensasi legendaris yang lebih kuat dan menakutkan daripada alam pemurnian tubuh. Aku akan membuatmu mati dengan menyedihkan hari ini. Orang gila darah itu menatap Daniel dengan mata haus darah. Alam membeku. Mendengar Sui Kuang mengatakan keadaan ini, wajah Mo Changhai dan Master Sekte lainnya yang hadir semuanya berubah. Sebagai Master Sekte kelas 1 di dunia seni bela diri Tiongkok, mereka secara alami belajar dari buku-buku kuno di sekte tersebut. Saya telah melihat beberapa deskripsi dari alam di atas Shattering Void Realm. Mengetahui bahwa di atas Shattering Void Realm adalah Body Forging Realm, dan kemudian ada Condensation Realm yang legendaris yang menarik roh ke dalam tubuh dan memadatkan siklon. Dikatakan bahwa mereka yang mencapai Realm Condensation dianggap sebagai seniman bela diri sejati. Itu adalah berbeda dari mereka, tetapi kekuatan spiritual yang lebih maju. Hanya saja mereka hanya mengetahui sedikit tentang alam kondensasi dari penjelasan di buku-buku kuno, tetapi mereka belum pernah melihatnya, karena tidak ada orang sekuat itu di sekte mereka. Di bumi saat ini, sangat sulit dan mengejutkan untuk dapat menembus batasan bumi dan melangkah dari ranah mendobrak kehampaan ke ranah latihan tubuh. Sekte-sekte seperti mereka sudah sangat bersemangat untuk memiliki 1 atau 2 ahli dalam kondisi latihan tubuh. Adapun kondisi pemintalan di atas kondisi latihan tubuh, pada dasarnya tidak mungkin. Dengan sumber daya bumi saat ini dan aura tidak dapat dicapai. Sekarang ketika mereka mendengar bahwa maniak darah telah mencapai alam kondensasi yang legendaris, mereka secara alami sangat terkejut. Mata mereka melebar, dan kemudian mereka menunjukkan ekspresi kematian dan keputusasaan. Jika kegilaan darah ini benar-benar mencapai alam kondensasi, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup hari ini, dan bahkan seluruh dunia seni bela diri akan mengalami bencana. Tidak ada yang bisa menahan kegilaan darah ini. Dan kalian semua akan mati hari ini. Setelah aku membunuh kalian semua, aku akan memusnahkan sekte kalian satu persatu, dan akhirnya membiarkan seluruh dunia seni bela diri dikendalikan oleh sekte darahku. Jadilah penguasa dunia ini. Sui Kuang memandang Mo Changhai dan yang lainnya berbicara dengan panik, dan tersenyum penuh semangat. Ledakan. Saat itu, sepotong tablet batu besar itu meledak ke arah darah dengan gila-gilaan dari langit, mata yang terakhir menyipit, dan dia meninju, meledakkan tablet batu itu di tempat. Bocah sialan, aku tidak membunuhmu,
tapi kamu berani menyerangku lebih dulu. Orang gila darah itu menatap Daniel dengan mata haus darah. Aku di sini untuk membuatmu sadar, berhenti melamun, dan menjadi penguasa dunia. Mengapa kamu tidak mengatakan ingin menjadi penguasa alam semesta? Menyombongkan diri akan meledak. Daniel memandang Sui Kuang dan melengkungkan bibirnya dengan ekspresi jijik. Bagus sekali nak, hari ini aku akan menghisap darahmu sedikit demi sedikit, dan membiarkanmu mencoba rasa menjadi manusia. Perasaan itu benar-benar luar biasa, aku yakin kamu pasti ingin mengalaminya. Orang gila darah itu menatap Daniel dengan ekspresi dingin, dan berkata dengan dingin. Pergilah ke neraka. Daniel tidak berbicara omong kosong, dan mendesak semua kekuatannya untuk menghancurkan tablet batu itu lagi. Keluar! Kegilaan darah meninju lagi, dan tablet batu terbang lagi. PFFT. Daniel segera menyemburkan seteguk darah, wajahnya menjadi pucat. Dengan kekuatannya saat ini, mengaktifkan prasasti tidak bisa menyakiti orang ini sama sekali. Sialan! Aku tidak percaya aku tidak bisa membunuhmu, kata Daniel dengan wajah keras kepala. Api Qian. Naga marah. Daniel mengaktifkan api bumi Qian, dan semua api bumi Qian membentuk naga api sepanjang 70 hingga 80 kaki, memancarkan aura menakutkan dan bergegas menuju Sui Kuang. Aku akan memberitahumu apa itu tubuh darah abadi hari ini. Kamu tidak bisa membunuhku sama sekali. Orang gila darah itu tersenyum dingin, seluruh tubuhnya tiba-tiba meledak, berubah menjadi seberkas energi darah, dan menghindari naga api itu. Pada akhirnya, energi berdarah digabungkan lagi, dan mereka kembali ke kegilaan darah. Semua orang yang menonton adegan ini tercengang. Bagaimana? Sekarang kamu tahu apa itu tubuh darah abadi. Aku adalah keberadaan abadi sekarang. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa membunuhku, jadi aku ditakdirkan untuk menjadi penguasa dunia ini, dan kamu, bocah, itu akan jelek untuk mati hari ini. Sui Kuang menatap Daniel dan mendengus dingin, lalu melambaikan tangannya. PFFT. Daniel tiba-tiba merasakan kekuatan tak terlihat membombardirnya, menyebabkan dia memuntahkan seteguk darah. Cermin yang mencapai surga. Pada saat ini, melihat kegilaan darah menyerang lagi, Daniel dengan cepat mengeluarkan cermin Tongtian yang baru saja dia dapatkan, dan cermin itu melepaskan cahaya energi yang kuat yang menyelimuti Daniel bersama-sama, menahan serangan mengerikan itu. Harta kelas atas, menarik, tapi apakah menurutmu itu bisa menyelamatkanmu? Benar-benar gila. Pandangan jijik melintas di mata Sui Kuang, dan dia menampar telapak tangannya, dan telapak tangan berdarah bergerak ke arah Daniel untuk menekannya, dan langsung mendarat di cahaya energi yang dilepaskan oleh cermin berharga itu. Boom! Dalam sekejap mata, sinar energi yang dapat menahan latihan tubuh tingkat 9 ini dengan mudah diledakkan oleh cetakan telapak tangan yang berdarah, dan kemudian Daniel terbang keluar, jatuh dengan keras ke tanah, dan mengambil seteguk air segar. Darah memuntahkan lagi. Tuan muda. Kakak Bastian. Angin kecil. Jian Yun dan yang lainnya, Qi Jie dan Mo Xiu dan Gu Qingcheng semuanya berteriak, menatap Daniel dengan penuh kekhawatiran. Mereka ingin bergegas, tetapi mereka dihentikan oleh Daniel yang diblokir. Bab 1348 segel keempat rusak. Dan wanita berbaju putih di tengah kerumunan memandang segala sesuatu di depannya dengan tatapan aneh di matanya. Jangan datang ke sini. Daniel mengatakan sesuatu kepada yang lain, dia mengeluarkan beberapa pil dan meminumnya, dan bangkit dari tanah. Nak, hidup ini cukup sulit. Kamu tidak akan mati, tapi jangan khawatir. Hari ini, Raja akan bermain denganmu perlahan sampai kamu mati.
Orang gila darah itu menatap Daniel dengan ekspresi muram dan dingin, matanya berkilat karena kedinginan yang haus darah. Bermain denganmu hantu berkepala besar. Daniel mengutuk dengan dingin, matahari terbit dari mata kanannya, dan cahaya keemasan melesat langsung ke arah orang gila darah itu. Boom! Melihat cahaya keemasan datang, Sui Kuang meninju, dan cahaya keemasan berubah menjadi api matahari yang sebenarnya dan menyulut tinjunya, membakar tinjunya seketika, tetapi tak lama kemudian kepalan tangannya pulih kembali, dan cibiran muncul di sudut mulutnya. Pergilah ke neraka. Pada saat ini, tubuh Daniel muncul di belakang orang gila darah itu, memegang pisau Ming Hong dengan kedua tangan, semua kekuatan seluruh tubuh dituangkan ke dalam pisau, dan menebas orang gila darah itu dengan keras dengan satu pukulan. Boom! Daniel menebas dengan pisau, dan tubuh gila darah itu hancur berantakan, dan dengan cepat berkumpul kembali. Wah, sudah kubilang kamu tidak bisa membunuhku. Jangan sia-siakan usahamu. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa membunuhku. Hanya aku yang bisa membunuh orang lain. Aku adalah eksistensi yang abadi. Orang gila darah itu tersenyum liar. Sialan, apakah orang ini benar-benar tidak bisa dibunuh? Daniel bergumam pada dirinya sendiri, ekspresi marah dan keengganan muncul di matanya. Jelas tidak. Dengan kekuatannya, tidak mungkin untuk menjadi tak terkalahkan. Selama dia belum mati, dia tidak takut tertawa. Bahkan raksasa di alam dominasi tidak berani mengatakan hal seperti itu. Longgan berkata dengan tidak setuju. Senior, apa yang harus aku lakukan sekarang? Apakah mungkin untuk benar-benar menggunakan kartu giok yang diberikan tuanku? Hanya ada satu kesempatan terakhir yang tersisa. Jika aku masih tidak bisa membunuhnya, aku akan tamat sepenuhnya. Kata Daniel dengan sedikit khawatir. Apakah kamu tidak memperhatikan bahwa ketika Ming Hong Dao kamu baru saja mengenai lawan, itu menyerap sebagian dari kekuatan lawan? Kata Longgan tajam. Sepertinya begitu. Daniel mengangguk, tetapi dia tidak memperhatikan reorganisasi cepat dari kegilaan darah. Nak, coba tusuk jantung pria itu dengan pisau Ming Hong, mungkin kamu bisa menggunakan pisau Ming Hong ini untuk menghabisinya. Kata Longgan langsung. Bisakah ini bekerja? Dan bagaimana cara menusuk? Kata Daniel. Jika kamu tidak mencobanya, kamu tidak akan tahu apakah itu akan berhasil. Untuk cara menusuknya, terserah kamu. Longgan dengan mudah melemparkan kesulitan ke Daniel. Nak, bersiaplah untuk mati. Sui Kuang menatap Daniel, dan hendak menyerang lagi. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu abadi? Jika kamu punya nyali, biarkan aku menusukmu lagi. Jika kamu benar-benar baik-baik saja, maka aku akan bersedia mendengarkanmu. Aku akan melakukan apapun yang kamu minta untuk kulakukan. Daniel memandang Sui Kuang dan tiba-tiba berkata, Nak, trik apa yang ingin kamu mainkan? Sui Kuang sedikit menatap Daniel. Trik apa yang bisa aku mainkan sekarang? Apa? Apakah kamu takut? Apakah kamu takut aku akan menikahmu sampai mati? Daniel memandangi orang gila darah itu dengan senyum main-main. HMPH, aku. Tubuh darah abadi adalah keberadaan abadi, bahkan jika Anda menikam saya 10 kali, Anda tidak akan dapat menyakiti saya sama sekali. Orang gila darah itu mendengus dingin. Kalau begitu ikuti apa yang saya katakan, biarkan saya menusuk Anda. Jika Anda baik-baik saja, saya bersedia menjadi pendengar Anda. Saya akan melakukan apapun yang Anda minta. Bagaimana? Daniel memandang Sui Kuang dan berbicara. Oke, kebetulan aku sedang dalam suasana hati yang baik hari ini, jadi aku akan bermain denganmu. Aku ingin kamu menjadi budakku.
Kamu akan digiring olehku selama sisa hidupmu. Aku ingin kamu kehilangan semua harga dirimu. Orang gila darah itu berteriak dengan dingin. Dan semua orang yang hadir memandang Daniel dengan mata bingung, tidak tahu apa yang dilakukan orang ini. Oke, aku akan menusuk. Senyum kejam muncul di sudut mulut Daniel. Dia mengacungkan Ming Hong Dao dan menikam Sui Kuang dengan ganas. Sui Kuang berdiri di sana tanpa bergerak, dengan ekspresi yang sangat tenang, sama sekali tidak takut pada Bastiani. Angin itu sendiri menyakitkan. PFFT. Daniel menikam jantung orang gila darah itu dengan satu pisau, dan seluruh bilahnya tenggelam ke dalamnya, menusuk jantungnya. Orang gila darah akan menggunakan tubuh darah Undead untuk memisahkan dan kemudian mengatur ulang, tetapi hasilnya tidak ada perubahan sama sekali, dan wajahnya langsung berubah. Bagaimana ini bisa terjadi? Tubuhku yang abadi. Sui Kuang tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, matanya dipenuhi keterkejutan. Pada saat ini, Ming Hong Dao sudah dengan panik menyerap energi dari orang gila darah, semuanya seperti magnet, menghisap kekuatan gila darah ke Ming Hong Dao dengan gila-gilaan. Bagaimana bisa? Pisaumu masih bisa menyerap kekuatanku? Orang gila darah itu memandang Daniel dengan tidak percaya, dan membanting telapak tangannya ke arah Daniel. Daniel yang memukulnya di tempat menyemburkan seteguk darah, terbang langsung, dan mendarat di tanah. Dia mundur puluhan langkah. Tapi saat ini, pisau Ming Hong masih dimasukkan ke dalam tubuh orang gila darah. Yang terakhir ingin mencabutnya, tapi dia tidak bisa sama sekali. Pisau Ming Hong masih menyerap energi di tubuh orang gila darah. Napasnya adalah terus menurun. Ah! Pada saat ini, orang gila darah merasa bahwa dia menjadi gila. Dia akhirnya berhasil mengolah tubuh darah abadi. Dia akan melenturkan ototnya, mendominasi dunia seni bela diri, dan menjadi penguasa dunia. Untuk membunuh, pada salah satu pisau anak yang menginginkan budak. Ah! Aku tidak berdamai. Sui Kuang mengeluarkan raungan keengganan, dan saat ini semua kekuatan di tubuhnya diserap oleh Ming Hong Dao, dan kemudian seluruh tubuhnya benar-benar runtuh. Kali ini tidak ada energi berdarah, dan itu benar-benar diserap oleh Ming Hong Dao, kegilaan darah, seorang pria super kuat yang baru saja mencapai alam kondensasi, pada akhirnya mati dalam tubuh pedang. Boom! Namun, ada suara ledakan yang mengerikan dari Ming Hong Dao, dan nafas yang mengerikan keluar dari Ming Hong Dao. Pola aneh pada bilahnya bersinar lagi, dan itu bahkan lebih menyilaukan dari sebelumnya. Aura Ming Hong Dao langsung meningkat puluhan kali lipat, memancarkan aura yang menakutkan dan ganas. Segel keempat telah dibuka. Melihat pemandangan ini, Daniel mengerti bahwa setelah Ming Hong Dao menyerap kekuatan orang gila darah itu, segel keempat di bilahnya pecah, dan kekuatan Ming Hong Dao menjadi lebih kuat lagi. Melihat ini, Daniel menyerbu ke dalam kehampaan, dan meraih saber Ming Hong dengan satu tangan. Aura yang sangat menakutkan dan ganas di saber Ming Hong langsung mengalir ke tubuh Daniel, dan dengan cepat bergegas ke arahnya. Menyebar dari seluruh tubuhnya, bahkan mengalir ke otaknya, mencoba mengendalikan tubuhnya sepenuhnya. Bab 1349. HMPH, datang lagi. Daniel mendengus dingin. Setiap kali segel Ming Hong Dao ini dibuka, itu akan meledak dengan aura yang menakutkan dan ganas mencoba mengendalikan Daniel, tetapi setiap kali gagal. Kali ini aura setan bahkan lebih menakutkan, tapi seperti terakhir kali, itu ditelan oleh 6 titik akupuntur begitu memasuki tubuh Daniel. Pada akhirnya, itu berubah menjadi kekuatannya sendiri. Dengan adanya titik akupuntur ini, Daniel sama sekali tidak khawatir aura ganas ini bisa mengendalikannya. Desir.
Daniel memegang pedang Minghong dengan erat, dan mengayunkannya ke arah kekosongan dengan satu pukulan. Boom! Dengan tebasan, kehampaan meledak, celah ruang besar terbentuk, dan riak energi yang terlihat dengan mata telanjang menyebar ke segala arah. Kekuatan pedang ini tidak akan mampu menahan bahkan orang yang kuat di tingkat ke-6 dari alam latihan tubuh, dan ini hanya pisau biasa Daniel, tidak tahan pisau ini. Sekarang segel keempat Minghong Dao telah dilepaskan, kekuatannya telah meroket, dan ini karena kekuatan Daniel tidak cukup, jika tidak, kekuatan Minghong Dao akan semakin kuat. Saat ini, orang-orang dari sekte besar di seluruh Liga Feng Meng menatap Daniel dengan tatapan kosong. Tidak pernah terpikir olehnya bahwa Master Sekte Darah yang agung di alam kondensasi pada akhirnya akan mati di atas pisau Daniel, ini benar-benar mengerikan dan sulit dipercaya. Daniel ini benar-benar keberadaan yang menakutkan seperti monster. Tidak peduli tuan macam apa, menghadapinya, dia tidak bisa mendapatkan hasil yang baik, dan hanya ada satu jalan buntu. Bahkan yang kuat di alam pemintalan hanya memiliki satu cara untuk mati setelah adegan hari ini, kesan Daniel di hati mereka menjadi lebih dalam dan menakjubkan. Oke, Master Sekte Darah sudah mati, dan sebagian besar elit Sekte Darah hampir mati hari ini, dan sisa-sisa Sekte Darah akan diserahkan kepadamu. Tunggu upacara pendirian Liga Hui Feng menjadi selesai. Kita bisa kembali dan memberantas Sekte Darah sepenuhnya. Daniel memandang master dari berbagai sekte yang hadir dan berkata, Daniel, alih-alih dunia seni bela diri, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak. Anda membantu kami membunuh kegilaan darah, kejahatan besar, dan menghilangkan bencana besar di dunia seni bela diri. Aku tidak tahu berapa banyak sekte yang telah dibunuh secara brutal oleh Sekte Darah akhir-akhir ini, dan sekarang kamu telah membalaskan dendam mereka. Adapun sisa-sisa Sekte Darah, serahkan pada kami dan berjanji untuk menyelesaikannya. Tak satu pun dari mereka yang tersisa. Mo Changhai berdiri dan berkata, itu benar, tidak ada satupun yang tersisa. Kali ini, Sekte Darah harus benar-benar musnah dari dunia ini. Master sekte lainnya semua berbicara satu demi satu, dengan ekspresi gembira di mata mereka, jelas senang membasmi momok besar seperti Sekte Darah. Oke, mari kita kembali ke topik utama kita hari ini, upacara peresmian Wind Alliance. Untuk semuanya barusan, itu hanya episode kecil, jadi jangan khawatir. Daniel berjalan keluar aula besar Feng Meng, memandang semua orang yang hadir dan berkata, hari ini adalah hari ketika Feng Meng saya secara resmi didirikan. Mulai hari ini dan seterusnya, saya menyatakan pendirian resmi Feng Meng. Daniel berkata dengan lambaian tangannya, dan tiba-tiba kain merah di bagian atas aula di belakangnya jatuh. Dua naga terbang dan burung phoenix menari, dan plakat emas panas dengan kata, Feng Meng, tergantung tinggi, memancarkan sesuatu yang tak terlukiskan. Mendominasi. Tiba-tiba, tepuk tangan meriah terdengar satu demi satu, dan semua orang yang hadir bersorak. Tepuk tangan, dan pada saat yang sama, hadiah ucapan selamat yang telah dia siapkan diberikan satu demi satu, dan Daniel juga menerima semuanya dengan senyuman. Oke, izinkan saya mengatakan satu hal lagi. Mulai hari ini, Yao Wanggu secara resmi menjadi kekuatan alkimia eksklusif di bawah Feng Meng. Jika Anda ingin menemukan Yao Wanggu untuk memurnikan pil, Anda dapat langsung meminta Feng Meng untuk menyediakan beberapa di antaranya. Obatnya akan cukup. Daniel memandangi orang-orang yang hadir dan berkata. Mendengar kata-kata Daniel, semua orang yang hadir menunjukkan ekspresi kaget di mata mereka. Mereka tidak pernah menyangka bahwa satu-satunya kekuatan alkimia di dunia seni bela diri akan dipulihkan oleh Daniel. Semua murid lembah obat raja bertemu dengan tuannya.
Saat ini, Yao Wanchang datang ke sini bersama sekelompok murid Yao Wanggu, setengah berlutut di tanah, menatap Daniel dan berteriak dengan hormat. Melihat murid-murid lembah obat raja memanggil Daniel dengan hormat guru, semua orang yang hadir sepenuhnya percaya bahwa lembah obat raja telah menjadi salah satu kekuatan bawahan Feng Meng. Sebagai satu-satunya sekte alkimia di dunia seni bela diri, sekarang dikendalikan oleh Feng Meng, dan dengan pemimpin menakutkan Daniel, Feng Meng ini dapat tumbuh menjadi sekte teratas di dunia seni bela diri di masa depan, dan bahkan menggantikan Shushan sebagai sekte nomor satu. Sekte juga dikenal secara khusus. Para master dari sekte utama yang hadir sedang menebak-nebak di dalam hati mereka. Singkatnya, kebangkitan Feng Meng telah menjadi tak terbendung dan telah menjadi fakta yang mapan. Seberapa kuat ia bisa tumbuh, itu tergantung pada perkembangan di masa depan. Oke, sekarang aku harus mengumumkan sesuatu. Aliansi Angin akan mulai merekrut murid mulai hari ini. Semua murid biasa di dunia seni bela diri dapat mendaftar. Selama mereka lulus penilaian, mereka dapat bergabung dengan Aliansi Angin. Selama kamu bergabung dengan Liga Angin dan menjadi murid Liga Angin, kamu bisa mendapatkan minimal 50 batu roh tingkat rendah setiap bulan. Jika ada lebih, 100, ribuan, dan puluhan ribu batu roh akan dihadiahi oleh Liga Angin. Ya, tapi itu tergantung pada kemampuanmu, kata Daniel. Mendengar kata-kata Daniel, orang-orang dari sekte utama terkejut lagi. Hadiah minimum untuk setiap bulan adalah 50 batu roh tingkat rendah, yang tidak mungkin dilakukan oleh sekte mereka. Feng Meng memiliki terlalu banyak batu roh, tentu saja mereka tidak tahu bahwa Daniel sedang duduk di tambang roh yang besar, dan ada puluhan juta batu roh di dalamnya untuk disia-siakan Daniel. Saya ingin bergabung dengan Liga Angin. Tetapi saya tidak tahu apakah pemimpin Bastian akan menerima saya. Pada saat ini, suara hangat terdengar, dan sesosok muncul di Feng Meng, mengenakan jubah putih, dengan sikap anggun, Mu Lishang, yang kekuatannya saat ini telah mencapai tingkat surga dan manusia puncak lingkungan. Kakak Lishang, kamu juga di sini. Sudah lama sekali. Daniel memandang Mu Lishang dengan senyum di wajahnya, dan mereka melangkah maju untuk saling berpelukan. Saya mendengar bahwa Anda membentuk aliansi angin. Bukankah saya sengaja datang ke sini? Saya tidak tahu apakah Anda akan menerimanya. Saya tidak tahu apakah Anda suka atau tidak dengan kekuatan saya. Mu Lishang memandang Daniel dan berbicara. Apa yang kamu bicarakan? Kamu bersedia bergabung dengan Liga Anginku. Tentu saja aku menginginkannya. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu akan menjadi anggota Liga Angin. Daniel memandang Mu Lishang dan berkata sambil tersenyum. Oke, terima kasih banyak. Senyum muncul di sudut mulut Mu Lishang. 1 jam kemudian, upacara peresmian Aliansi Angin secara resmi berakhir, dan orang-orang dari semua sekte besar juga bubar, bersiap untuk mulai membersihkan sisa-sisa sekte darah, dan sepenuhnya memberantas Tiongkok yang berbahaya ini. Dalam dunia pencaksilat. Bab 1350. Baik Mo Xiu dan Gu Qingcheng mengucapkan selamat tinggal kepada Daniel satu persatu, dan Daniel juga membaca sesuatu yang berbeda dari mata kedua wanita ini. Dengan penglihatannya yang tajam, terlihat bahwa kedua wanita ini tertarik padanya, tetapi sekarang Daniel memiliki banyak hal yang harus dilakukan, dan dia mungkin akan segera pergi ke dunia kuno. Jadi dia juga berencana untuk tidak memprovokasi wanita lain lagi, agar tidak menundanya, jadi dia hanya bisa berpura-pura tidak melihatnya, dan tidak ingin membuat dirinya berhutang cinta terlalu banyak. Namun,
Saat ini Daniel melihat ada wanita bertopeng berbaju putih lain yang telah berdiri di sana dan tidak pergi. Daniel merasa sedikit aneh melihat pihak lain, wajah peri muncul di matanya. Ini adalah kecantikan yang luar biasa, tetapi temperamennya agak dingin. Matanya mengungkapkan cahaya dingin yang tak ada habisnya, sangat mirip dengan mata Bastian Sui ketika tubuh jiwa pertamanya lahir. Mereka adalah mata yang sangat acuh tak acuh tanpa emosi. Daniel melihat ke pihak lain dan berjalan mendekat. "Nona, apa lagi yang kamu inginkan?" Daniel menatap wanita itu dan berkata, "Kamu Daniel?" Wanita berbaju putih itu berkata, "Saya." Daniel mengangguk. "Kamu yang memusnahkan klan Beiming?" Wanita berbaju putih itu terus bertanya. Mendengar pertanyaan pihak lain, Daniel melirik pihak lain dengan tatapan aneh di matanya. "Apakah kamu dari klan Beiming?" kata Daniel. "Jawab pertanyaanku." Wanita berbaju putih itu berkata dengan nada yang agak kuat. "Jawab dulu pertanyaanku." Daniel berkata dengan lebih tegas. "Kamu." Wanita berbaju putih itu menatap Daniel dengan tatapan sedingin es dari matanya, dan rasa dingin yang mengerikan keluar dari tubuhnya. Dinginnya dingin menggigit, menyebabkan suhu di sekitarnya turun puluhan derajat dalam sekejap, membuat orang merasakan dinginnya gudang es di kutub utara sejenak, membuat orang menggigil. Daniel juga buru-buru merangsang api cian untuk menahan udara dingin. "Cantik. Jangan lihat aku seperti itu, aku yang bertanya duluan." Daniel saling memandang sambil tersenyum. "Nama saya Beiming Shuang, dan klan Beiming adalah klan ibu saya, dan ibu saya dari klan Beiming." Wanita berbaju putih itu berkata dengan dingin. "Jadi itu benar-benar anggota klan Beiming?" "Benar, aku membunuh klan Beiming." "Apakah kamu ingin membalaskan dendam mereka?" Daniel memandangi Beiming Shuang di depannya dengan senyum di bibirnya. "Meskipun saya tidak pernah tinggal di klan Beiming, bagaimanapun juga, klan Beiming adalah keluarga ibu saya, dan nama belakang saya juga Beiming. Saya harus melakukan sesuatu untuk klan Beiming." Beiming Shuang menatap Daniel dengan mata dingin dan berkata, "Apa yang ingin kamu lakukan? Bunuh aku?" Daniel menatap Beiming Shuang dan sedikit tersenyum. "Kamu benar-benar kuat. Aku tidak menyangka ada pemuda jenius sepertimu di luar Tiandao, tapi 1 bulan kemudian, aku akan datang ke sini lagi untuk mengambil nyawamu dan membalaskan dendam klan Beiming." Beiming Shuang mengatakan sesuatu dengan acuh tak acuh, lalu berbalik dan pergi. Menonton Beiming Shuang pergi, mata Daniel bersinar terang. Wah, gadis ini tidak lemah. Dia telah mencapai latihan fisik tingkat ke-6, dan kekuatan tempurnya sangat kuat. Dia harus berlatih dengan es itu. "Ketampilan atribut es seperti Ratu Salju," kata Longgan. "Pelatihan tubuh tingkat ke-6. Apakah ini sangat imut?" Ekspresi keheranan melintas di mata Daniel. Dia tidak pernah berpikir bahwa kekuatan wanita ini begitu kuat sehingga dia telah mencapai tingkat ke-6 dari alam pelatihan tubuh, itu yang disebut jenius elit. Bahkan master seni bela diri dari generasi yang lebih tua itu langsung dihancurkan. Di dunia seni bela diri, ada 1 atau 2 ahli tubuh tempa dalam satu sekte, yang merupakan eksistensi yang kuat. Selain itu, para ahli dalam kondisi latihan fisik ini semuanya adalah monster tua yang telah berkultivasi selama ratusan tahun. Sedangkan untuk generasi muda terkuat, mereka juga berada di alam surga. Bahkan Xuanyuan Hong, patriark muda dari klan Xuanyuan, hanyalah makhluk surgawi kekuatan kesempurnaan agung. Tetapi wanita di depannya telah mencapai pelatihan fisik tingkat ke-6 di usia muda. Jika dilaporkan, dunia seni bela diri akan terkejut lagi. Bakat ini lebih baik darinya.
Kondisinya saat ini hanya terlambat tahap Shattering Void Realm. Dengarkan apa yang baru saja dia katakan bahwa dia berasal dari Tiandao, mungkinkah dia bersama Luo Qianyu? Ekspresi terkejut melintas di mata Daniel, memikirkan apa yang dikatakan pihak lain barusan, jelas bahwa wanita ini berasal dari Tiandao yang legendaris, tempat budidaya makhluk luar angkasa. Hanya saja saya tidak menyangka generasi muda dari Tiandao begitu kuat. Luo Qianyu itu juga dari Tiandao, dan kekuatannya relatif normal. Daniel berkata dengan lembut, kekuatan Luo Qianyu paling banyak berada di antara alam manusia surgawi dan alam kekosongan yang hancur. Dia telah menyegel kekuatannya, kalau tidak kekuatannya tidak akan pernah lebih buruk dari cewek ini. Kawan, jangan remehkan dia. Longgan menyerang tepat pada waktu yang tepat. Tidak mungkin, kekuatannya benar-benar tersegel. Pantas saja aku selalu merasa bahwa aku tidak bisa melihat pihak lain. Aku tidak menyangka kekuatan orang ini begitu kuat. Jika tidak ada kekuatan segel, jumlahnya satu di konferensi seni bela diri adalah itu pasti miliknya. Daniel cemberut. Tapi tempat seperti apa Tiandao ini? Bahkan generasi yang lebih muda begitu menakutkan. Bukankah generasi yang lebih tua menentang langit? Pantas saja Tiandao tidak mengizinkan orang di dalam untuk keluar sesuka hati. Jika orang di dalam orang dari generasi muda semuanya kuat dalam kondisi latihan fisik, dan dunia seni bela diri Tiongkok benar-benar kacau. Selain itu, sebelum Luo Qianyu mengatakan bahwa beberapa kekuatan besar di Tiandao ingin meninggalkan Tiandao, merebut dunia seni bela diri, dan mengubah semua sekte menjadi budak mereka, Daniel tidak begitu mempercayainya saat itu. Lagi pula, ada banyak sekte di dunia Huaxia Martial Dao, yang telah diwariskan selama ribuan tahun, dan ada banyak master. Tidak mudah untuk mencapai langkah ini, tetapi sekarang tampaknya begitu kekuatan Tiandao datang keluar, Huaxia Martial Dao dunia harus jatuh. Mereka tidak perlu mengirim siapapun dari generasi yang lebih tua, selama mereka mengirim beberapa murid berbakat seperti Bei Mingshuang, dunia bela diri Huaxia mungkin harus menyelesaikan permainan kecuali Shushan. Dan mereka tidak dapat menolaknya sama sekali kesenjangannya sangat besar. Karena itu, Daniel sangat tertarik dengan Tiandao ini saat ini, dan ingin melihat seperti apa tempat Tiandao ini. Dia memutuskan bahwa setelah dia selesai menangani masalah ini, dia akan mencari waktu untuk mengunjungi Tiandao. Untuk hari berikutnya, Daniel berurusan dengan urusan Liga Fengmeng, dan membagi kembali seluruh Fengmeng, memilih Balai Penegakan Hukum, Balai Pelatihan, dan Balai Intelijen. Leng Feng bertanggung jawab atas Balai Penegakan Hukum, yang bertanggung jawab atas semua peraturan dan hukuman Liga Angin, serta pembunuhan siapa saja yang mengkhianati Liga Angin. Lei Bao bertanggung jawab untuk mengumpulkan semua informasi dalam seni bela diri dunia.